Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian sekolah fisika. Nomor 25. Amir akan memasangkan kaca pada mobilnya. Dia akan memilih kaca yang tepat agar panas pada siang hari tidak mudah merambat melalui kaca dari luar ke bagian dalam mobil. Suhu luar saat panas terik sebesar 38 derajat Celcius dan suhu bagian dalam mobil 20 derajat Celcius. Manakah jenis kaca yang tepat dipilih Amir? Jadi di sini kita akan memilih jenis kaca dari jenis kaca 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kita akan pilih jenisnya supaya tidak mudah merambat dari luar ke dalam. Jadi yang tidak mudah merambat. Ini kita pilih kaca yang jenis tidak mudah merambat. Di sini yang diketahuinya, ini suhu luarnya 38 derajat Celcius, jadi T2-nya ini sama dengan 38 derajat Celcius. Kemudian suhu bagian dalamnya adalah ini. Jadi di sini T1-nya adalah sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian di sini kita akan memakai rumus perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor kaca atau di sini perpindahan kalor konduksi karena di sini adalah jenis benda padat. Jadi di sini adalah H perpindahan kalornya yaitu sama dengan rumusnya adalah K dikali dengan A dikali dengan delta T per L. Jadi ini rumus dari perpindahan kalornya. Ini rumusnya. Jadi di sini delta T-nya ini kita bisa hitung terlebih dahulu. Jadi delta T-nya adalah sama dengan T2 dikurangi T1. Jadi di sini sama dengan 38 derajat dikurangi dengan T1-nya adalah ini 20 derajat. Jadi hasilnya adalah sama dengan 38 dikurangi 20 adalah 18 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah ini. Jadi nanti dimasukkan ke sini. Maka di sini kita hitung satu persatu jenis kaca ini. Jadi yang pertama adalah jenis kaca yang pertama. Kita hitung perpindahan kalornya. Kita pilih perpindahan kalor yang paling kecil. Jadi di sini ya sama dengan ini rumusnya adalah K. K-nya adalah ini. Kemudian ini adalah ketebalannya. Jadi di sini dalam milimeter kita ubah ke meter, berarti di sini adalah dikali dengan 10 pangkat min 3. Jadi di sini meter. Jadi di sini kita masukkan K-nya adalah ini 0,6, kemudian dikali dengan A. A-nya ini tidak diketahui, jadi kita tetap A. Kita anggap A-nya ini sama semua. Jadi di sini dikali dengan delta T-nya adalah ini 18. Jadi di sini 18 derajat per L-nya ini ketebalan, jadi di sini adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya di sini sama dengan ini 18 ini bisa dibagi 6 yaitu 3. Kemudian di sini 0,6 dikali 3 adalah 1,8. Jadi di sini 1,8. Kemudian dikali dengan 10 pangkat min 3 ini kita kataskan jadi dikali dengan 1000. Jadi 10 pangkat 3 ini adalah 1000. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1,8 dikali 1000 adalah 1800. Jadi 1800 A. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah H sama dengan rumusnya adalah sama. Jadi ini yang kedua ini adalah ini. Jadi di sini adalah 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi ini kita ubah ke meter. Jadi K-nya adalah ini 0,3. Jadi di sini 0,3 dikali dengan A. Kemudian dikali dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah ini 18. Jadi di sini dikali 18 per L-nya adalah ini 6. Jadi di sini 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini ini kita bagi 18 dibagi 6 adalah 3. Kemudian 0,3 dikali 3 adalah 0,9. Jadi di sini 0,9. Kemudian dikali dengan ini 10 pangkat min 3 dikataskan adalah 1000. Jadi ini dikali 1000. Hasilnya adalah sama dengan 900 A. Jadi ini yang kedua. Perpindahan kalor yang kedua adalah 900 A. Kemudian yang ketiga, jadi jenis yang ketiga yaitu ini 4-nya kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi di sini H-nya yaitu H sama dengan ini K-nya adalah ini 0,3. Jadi di sini 0,3 dikali dengan A, kemudian dikali dengan delta T-nya adalah ini 18 per ini L-nya ketebalannya adalah 4. Jadi di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini sama dengan
0,3 dikali 18 ini adalah 5,4. Kemudian di sini jadi 5,4A dikali dengan ini 10 pangkat min 3 kita katakan jadi 1000. Jadi ini dikali 1000 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah sama dengan 5,4 dikali 1000 ini adalah 5400. Jadi 5400 dibagi 4 hasilnya adalah 1350. Jadi 1350A. Ini yang ketiga. Kemudian kita hitung yang keempatnya, yaitu sama dengan ini H. Jadi H-nya itu sama dengan ini yang keempat. L-nya ini kita kali 10 pangkat min 3 dijadikan meter. Jadi di sini adalah ini, K-nya adalah ini 0,6. Jadi di sini 0,6 dikali dengan A dikali dengan delta T-nya adalah ini 18, kemudian di sini per ini 4, jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, jadi di sini 0,6 dikali 18 adalah 10,8, jadi 10,8 dikali dengan A, jadi 10,8A, kemudian dikali dengan ini 10 pangkat min 3-nya dikatakan jadi 1000, jadi 1000 per 4. Jadi di sini 10,8 dikali 1000 adalah 10.800, kemudian dibagi 4, hasilnya adalah sama dengan 2.700. Jadi 2.700A. Ini yang keempatnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini kita hitung perpindahan kalornya, yaitu H sama dengan ini K-nya. Jadi di sini K-nya, kemudian ini kita kalikan 10 pangkat min 3, ini adalah jadikan meter. Jadi di sini ini 0,8, jadi 0,8 kemudian dikali dengan A, kemudian dikali dengan delta T-nya yaitu ini 18, kemudian dibagi dengan L-nya adalah ini 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini 0,8 ini bisa dibagi 4 jadi 0,2. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 0,2 dikali 18 adalah 3,6, jadi di sini adalah 3,6A. Kemudian ini dikataskan jadi positif, jadi di sini adalah dikali dengan 1000, hasilnya adalah sama dengan 3600. Jadi 3600A. Jadi di sini ini hasilnya, kita pilih yang tidak mudah merambat. Yang tidak mudah merambat adalah yang menghasilkan perpindahan kalor yang kecil. Jadi perpindahan kalor yang kecil adalah yang ini. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 26, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Gas terdiri atas partikel-partikel kecil yang bergerak dengan kecepatan tetap ke arah sembarang. Kemudian 2. Gerakan partikel hanya dipengaruhi oleh tumbukan antara masing-masing partikel atau antara partikel dan dinding. Kemudian yang ketiga, tumbukan antar partikel atau antara partikel dengan dinding adalah tumbukan tidak lenting. 4. Ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan ukuran volume ruang tempat partikel bergerak. 5. Tidak berlaku hukum Newton tentang gerak. Pernyataan yang benar berkaitan dengan sifat-sifat gas ideal monoatomik adalah, jadi di sini pernyataan yang benar adalah tentang sifat-sifat gas ideal adalah gas terdiri atas partikel-partikel kecil yang bergerak dengan kecepatan tetap ke arah sembarang. Ini benar. Kemudian yang kedua, gerakan partikel hanya dipengaruhi oleh tumbukan antara masing-masing partikel atau antara partikel dan dinding. Ini benar. Kemudian yang ketiga, tumbukan antar partikel atau antara partikel dengan dinding adalah tumbukan tidak lenting. Ini salah. Seharusnya merupakan tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang keempat, ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan ukuran volume ruang tempat partikel bergerak. Ini benar. Kemudian yang kelima, tidak berlaku hukum Newton tentang gerak. Ini salah. Seharusnya berlaku hukum Newton tentang gerak. Jadi pernyataan yang benar ini adalah 1, 2, dan 4. Jadi 1, 2, 4. Jadi jawabannya adalah yang B. 1, 2, 4. Ini jawabannya. Kemudian nomor 27, suatu gas ideal monoatomik yang berada di dalam ruang tertutup mula-mula tekanannya 2 kali 10 pangkat 6 Pascal dan volumenya 25 liter. Kemudian menjalani proses isobarik sehingga volumenya berubah menjadi 10 liter. Gas lalu mengalami proses isokorik sehingga tekanannya berubah menjadi 5 kali 10 pangkat 6 Pascal. Selanjutnya, gas mengalami proses isotermik sehingga tekanan dan volumenya kembali ke posisi semula.
grafik yang sesuai dengan proses ini adalah, jadi di sini kita akan menggambarkan grafiknya. Jadi misalkan grafiknya ini yaitu antara tekanan dan volume. Jadi di sini misalkan tekanannya, di sini adalah volumenya. Jadi tekanannya ini adalah ini 10 pangkat 6, jadi ini dikali dengan 10 pangkat 6 Pascal. Jadi awalnya, mula-mula tekanannya, jadi tekanannya adalah ini, 2 kali 10 pangkat 6, berarti di sini tekanannya misalnya mula-mula adalah 2, di sini adalah 2, kemudian volumenya 25 liter. Jadi di sini misalkan adalah 25 liter. Ini dalam liter. Misalkan dalam liter ini volumenya. Nah, jadi titiknya adalah di sini mula-mula. Kemudian menjalani proses isobarik. Isobarik sehingga volumenya berubah menjadi 10 liter. Jadi volumenya menjadi 10 liter, misalnya di sini 10. Jadi di sini dan tekanannya itu tetap, isobarik ini tekanannya tetap, berarti ini arahnya ke sini. Jadi ini adalah proses isobarik. Kemudian gas lalu mengalami proses isokorik. Isokorik ini volumenya tetap, berarti tekanannya berubah. Jadi volumenya tetap dan tekanannya berubah menjadi 5. Berarti misalnya 5 adalah di sini. Jadi ini naik ke 5, jadi tekanannya naik ke sini. Nah, jadi ini prosesnya. Kemudian selanjutnya gas mengalami proses isotermik sehingga tekanan dan volumenya kembali ke posisi semula. Jadi kembali ke posisi semula adalah ke sini. Jadi ini prosesnya. Jadi prosesnya adalah seperti ini. Jadi proses yang benar di sini adalah yang E. Jadi prosesnya yaitu seperti ini. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 28, perhatikan gambar diagram mesin Carnot di bawah. Jadi ini gambar diagramnya. Suhu T1 lebih dari T2 dan efisiensi mesin mula-mula 20%. Bila efisiensi mesin ditingkatkan menjadi 60%, maka suhu T1 menjadi T1 aksen dan T2 menjadi T2 aksen dengan besar masing-masing. Jadi di sini kita akan mencari besar T1 aksen dan T2 aksen. Berarti di sini yang diketahuinya adalah efisiensi mula-mula yaitu eta 1 sama dengan 20%. Kemudian efisiensi akhirnya adalah ini 60%, jadi dinaikkan 60%, jadi di sini adalah eta 2-nya yaitu sama dengan 60%. Kemudian ini yang ditanyakan adalah T1 aksen, T1 aksennya berapa dan T2 aksennya sama dengan berapa. Ini T2 aksen yang dicari adalah ini. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus efisiensi. Jadi yang pertama adalah kita gunakan efisiensi yang pertama terlebih dahulu. Jadi di sini adalah eta 1 sama dengan 1 min T2 per T1. Jadi ini memakai rumus ini efisiensi. Jadi di sini efisiensinya sudah diketahui. Jadi di sini adalah 20%. Jadi 20% ini 20 per 100 sama dengan 1 min T2 per T1. Jadi dimisalkan seperti ini. Jadi 20% ini adalah, ini nolnya bisa dicoret, jadi 2 per 10 adalah 0,2. Jadi 0,2 sama dengan 1 min T2 per T1. Ini kita tukar T2 per T1-nya, kita pindahkan ke sini, jadi T2 per T1 sama dengan 1 min 0,2. Maka T2-nya yaitu sama dengan, ini 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8. Jadi di sini 0,8. Ini T1-nya pindahkan ke sini jadi T1. Jadi diketahui T2-nya adalah persamaannya ini. Ini T2-nya kita gunakan ke eta 2. Jadi kita anggap T2-nya ini adalah sama dengan T2 aksen. Jadi kita anggap T2-nya adalah sama dengan T2 aksen. Maka T2 aksennya ini sama dengan T2. Besarnya adalah sama dengan 0,8 T1. Maka di sini kita hitung eta 2-nya. Eta 2-nya adalah sama dengan 1 min T2 aksen per T1 aksen. Jadi ini rumus eta 2-nya, ya jadi eta 2-nya ini pakai T2 aksen per T1 aksen. Jadi eta 2-nya adalah ini 60%, 60% ini adalah 60 per 100, sama dengan 1 min T2 aksennya ini sama dengan T2, yaitu ini 0,8 T1, jadi sini per T1 aksen.
Maka di sini ini 60/100 ini nolnya bisa coret, jadi 6/10 adalah 0,6 sama dengan 1 min 0,8 T1 per T1 aksen. Maka di sini ini 0,8 T1 per T1 aksen ini kita tukar dengan 0,6. Jadi di sini 0,8 T1 per T1 aksen sama dengan 1 dikurangi 0,6. Maka di sini 0,8 T1 sama dengan ini 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Jadi di sini adalah 0,4. T1-nya ini kita pindahkan ke sini. Jadi ini T1 aksen. Jadi di sini T1 aksen. Berarti T1 aksennya bisa kita cari. Jadi 0,4-nya ini kita pindahkan ke bawah. Jadi 0,8 T1 per 0,4 sama dengan T1 aksen. Jadi T1 aksennya adalah sama dengan ini dibagi 0,8 dibagi 0,4 adalah 2. Jadi di sini adalah 2T1. Jadi ini T1 aksennya. Jadi di sini jawabannya adalah T2 aksennya ini sama dengan T2. Jadi ini jadi T2 sama dengan T2 aksen. Kemudian T1 aksennya adalah 2T1. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 29, berikut ini pernyataan tentang bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Menyebabkan kanker kulit. 2. Menyebabkan katarak mata. 3. Memudarkan warna. 4. Menyebabkan kemandulan. 5. Menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Pernyataan yang benar tentang bahaya sinar ultraviolet bagi kehidupan adalah, jadi di sini yang merupakan bahaya dari sinar ultraviolet, yaitu menyebabkan kanker kulit, ini benar. Kemudian menyebabkan katarak mata, ini benar. Kemudian memudarkan warna, ini juga benar. Kemudian yang keempat, menyebabkan kemandulan, ini salah. Ini bahaya dari sinar gamma. Kemudian yang kelima, menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, ini juga salah. Ini adalah bahaya dari sinar gamma. Jadi yang merupakan bahaya dari sinar ultraviolet adalah 1, 2, dan 3. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai ujian sekolah fisika.